Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Putri Kiranti dari jurusan Sistem Informasi. NIM saya 0435333669. Di sini saya akan mempraktikum tugas 3 dari keamanan jaringan untuk praktikum SNORT. Di sini terlebih dahulu saya sudah memiliki 2 GUI OS pada VMware Workstation atau VirtualBox untuk menjalankan Snort, lalu untuk servernya dan untuk kliennya. Kita sudah punya 3 GUI OS di sini. Lalu selanjutnya untuk file bahan praktik Snort sudah saya download sebelumnya. Untuk WinCap juga saya sudah mendownload sebelumnya di sini di Windows Snort. Lalu untuk Snortnya juga saya sudah punya. Lalu untuk Notepad juga sudah ada, yaitu yang ini. Mohon maaf untuk instalasinya tidak saya perlihatkan karena kelewat atau tidak tervideo. Di sini file kita akan memulai untuk pelaksanaan dari praktikum Snort ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sesuai dengan topologi untuk IP address masing-masing VMware-nya. Lalu untuk selanjutnya kita akan mulai praktikum mode Snort-nya. Kita akan mengaktifkan mode Snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan melalui sintaksis berikut. Sebelumnya di sini saya sudah melakukan copy terhadap beberapa file ke dalam local disk C atau dari file download Snort ke dalam local disk C Snort-nya. Lalu di sini kita akan masuk ke folder bin sesuai dengan arahan, yaitu Snort bin. Lalu kita ketikkan cmd. Lalu di sini kita masukkan perintahnya, yaitu Snort minv. Di sini proses loading akan berjalan. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini untuk proses daripada mode sniffernya sudah berjalan. Untuk menghentikannya, kita dapat menekan Ctrl+C. Pada mode sniffer, Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Kita ketik aja Ctrl+C. Lalu di sini kita selanjutnya kita akan memasukkan sintaksis Snort minvd. Untuk menampilkan mode sniffer yang lebih deskriptif. Kita enter. Proses akan berjalan, kita akan tunggu. Ya, ini adalah proses dari sniffer yang lebih deskriptif. Dampaknya, Snort akan menampilkan data, paket, serta header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan hasil lapisan data header untuk link, kita dapat melakukan sintaksis Snort minvda. Coba kita jalankan, kita hentikan dulu Ctrl+C. Lalu kita ketik Snort minvda. Kita enter, lalu kita tunggu untuk prosesnya. Ya, di sini sudah tampil untuk tampilannya. Seperti ini, teman-teman. Ya, kemudian untuk langkah selanjutnya kita dapat melakukan untuk menampilkan indeks interface yang akan kita gunakan di Snort ini. Coba kita ketikkan Snort minway.
Di sini untuk snort main way-nya kita mendapatkan indeks 1. Lalu di sini untuk indeks satunya kita akan menuju untuk sintaksis berikutnya, kita akan mengetik snort. Di sini 1 ya indeksnya. Snort, kemudian mindef, min i, dimasukkan indeksnya yaitu 1, kita enter. Ya, di sini ditampilkan scroll text command prompt aktif dan operasional. Di sini ditampilkan IP address daripada Windows Snort ini yaitu 192.168.40.50. Lalu di sini kita akan masuk ke komputer klien. Kita masuk ke komputer kliennya. Lalu di sini kita masuk ke CMD-nya. Lalu kita akan melakukan proses ping. Ya, sambil ini berjalan, sambil kita ke Windows kliennya, kita masukkan ping terus 92.168.40.201. Nanti dari ping tersebut akan tertangkap oleh snort. Di sini sudah masuk untuk pingnya di dalam Windows kliennya, yaitu di sini 192.168.40.100. Sudah berhasil ya, sudah tertangkap. Tutup Windows Command Prompt, verifikasi instalasi snort dan pemicu alert sudah selesai. Lakukan, snort sudah berfungsi dengan benar. Lalu lanjut, kita akan mengkonfigurasi file snort.conf yang berlokasi di lokalis C. Kita akan ke lokalis C terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke Windows Snort-nya. Kita masuk ke lokalis C komputer, lalu kita masuk ke snort-nya, lalu masuk ke etc. Di sini kita masuk ke file snort.conf. Kita akan membukanya dengan notepad++. Ini kita masuk ke 47 yang ini ya. Lalu kita masukkan alamatnya sesuai dengan yang tertera di sini. 192.168.40.50. Lalu kita klik save aja. Ini sudah kita save. Lalu kita scroll ke bawah di baris ke 206. Ketik var sini ya. Kan di sini ada var preproc rule path. Di sini kita masukkan var show rule path-nya. Oh ya. Var show rule path C snort source. Seperti ini ya. Sudah, kita save dan kita tutup. Kita tutup, lalu kita simpan ya. Tadi sudah disimpan. Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file icmp info.rules dengan menggunakan notepad. File ini kita buka di notepad. Kita verifikasi terlebih dahulu. Di sini tertera yang
Nomor 41. Alert external Microsoft Windows tab 8. Sesuai ya, sesuai dengan yang ini ya. Oke. Lalu kita arahkan ke folder bin lagi. Kita ke folder bin lagi ya. Kita masuk ke CMD-nya. Lalu kita ketikkan di sini yang sesuai dengan arahan ini. Snort min i 1 min a console min c snort etc dot snort dot conf min, sebentar, ini L atau I ya? L, seperti itu. Min L. Lalu kita ketikkan lagi di sini C snort log min K ASCII. Di sini akan berjalan untuk konfigurasi snort-nya dan standby. Tampilannya seperti ini ya. Tampilannya. Hasil eksekusi snort pada konsol. Jika tampil memunculkan kotak error, maka konfigurasi harus dicek lagi. Dan ini sudah sesuai. Lalu setelah itu kita akan ke Windows Server. Kita akan ke Windows Server. Kita akan masuk dalam CMD-nya. Lalu kita akan melakukan ping terhadap Windows Node-nya. Bentar ya. Ping 192.168.40.50 min tab. Ya, di sini masuk untuk ping dari Windows 440.201-nya dari Windows Server. Kita minimize terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam local disk C, ke snort, lalu kita masuk ke log, lalu kita masuk ke dalam IP-nya yaitu 192 titik yang ini, lalu kita buka file ininya menggunakan notepad. Lalu di sini untuk di halaman selanjutnya sudah yang tadi ya, sudah melakukan ping flood, sudah berhasil snort mendeteksi ping flood. Sini kita akan mencatat dalam file log. Sini kita sudah terbuka untuk file lognya di Notepad++. Paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP info rules. Ini adalah paket mencurigakannya. Lalu selanjutnya kita akan membangkitkan alert. Untuk membangkitkan alert, kita akan menjalankan snort dengan NIDS. Biar membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi pada snort.conf. Di sini kita minimize, lalu kita masuk ke dalam C, snort, lalu kita masuk ke etc, snort.config, kita buka lagi, edit with notepad, lalu kita lihat di baris ke 207. Kita akan memasukkan sintaksis yang ini ya, ke dalam ini. Kita masukkan var log
IP 192.168.40.100 alert TCP $ lalu log IP any MSG PC 192.168 PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Spasi SID satu. Coba kita cek ulang lagi. Kita simpan filenya, kita simpan, lalu kita masuk ke command prompt-nya, kita masukkan sintaks sebagai berikut. Kita masukkan snort min d, min i, c, yang ini ya. Snort min d, min i atau l, min l, c, snort, log, min c, snort, etc, snort.conf. Coba kita cek. Snort min d, min l, c, snort log, min c, snort, tc, snort.conf. Kita enter. Akan menampilkan snort posisi memantau melalui PC yang beralamatkan 192.40.100 akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau HTLNet ke PC lain. Kembali ke PC yang sebelum mengaktifkan snort, kemudian masuk ke folder snort log. Lalu kita di sini akan coba masuk ke PC yang beralamatkan 40.100. Dimasuk ke Windows Client. Ini coba kita masukkan 192.168.40.50. Oke, di sini sepertinya ada error, problem not valid. Langsung aja kita lanjut ke snortnya lagi. Kita masuk ke log. Lalu kita masuk ke folder snort.log. Nah, ini kan ada log. Lalu kita cari yang alert.ids, edit with notepad. Isi file yang dipaketkan snort. Di sini classification miss activity priority 3. Yang ini sudah berhasil masuk ke sini ya. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, snort akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan 40.100 ke PC lainnya. Sudah, terima kasih. Cukup sekian praktikum snort di tugas 3 keamanan jaringan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.